Gadis itu ingin menguji kesetiaan pacarnya. Mengunci dirinya di ruang rahasia pura-pura hilang. Saat ini pacarnya baru saja pulang kerja. Belen melalui cermin satu sisi. Belen melihat reaksi pacarnya. Pacarnya dengan cepat menemukan surat perpisahan yang ditinggalkannya. Dia mulai panik. Terus-menerus melihat ke sekeliling ruangan. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan memanggilnya. Tetapi tidak ada yang menjawab. Melihat mata merah pacarnya, hati Belen sedikit senang. Sepertinya dia masih mencintainya. Tapi segera setelah itu, rasa sakitnya berubah menjadi kemarahan. Dia dengan panik melemparkan buket bunga yang akan dia berikan kepada Belen ke cermin. Belen ketakutan. Dia tahu bahwa jika dia terus menggoda, pasti akan terjadi masalah besar. Dia mencari kuncinya, berharap untuk memberi pacarnya kejutan. Tapi setelah beberapa saat mencari, dia tiba-tiba teringat sebelumnya karena dia sedang terburu-buru. Dia menjatuhkan kunci ruang rahasia di kamar. Belen merasa sangat buruk. Dia bergegas di depan kaca, menggunakan kekuatan untuk meminta bantuan. Tapi ruangan ini sangat kedap suara. Jadi pacarnya tidak bisa mendengar suara apapun. Tidak dapat meminta bantuan. Belen mencoba menelepon. Tapi ruangan ini tidak ada sinyal. Belen tidak sabar. Dia menggunakan kursi untuk memukul. Tapi kacanya tetap tidak bergerak. Akhirnya dia harus membayar harga untuk tindakannya. Dia benar-benar terkunci di ruangan-ruangan rahasia ini. Ini bukan ruang rahasia biasa. Wanita tua rumah itu memperkenalkan. Ini adalah suaminya yang sudah meninggal. Karena ingin lari dari musuh, dia ingin membunuhnya. Dia menggunakan logam untuk membangun dinding luar yang sangat kokoh. Kedua jendela adalah kaca industri satu arah transparan. Dari sini, dapat melihat semua aksi di kamar tidur dan kamar mandi. Juga dapat mendengarkan suara di luar. Setelah mengatakan hal-hal ini, wanita tua itu berbalik dan kembali ke Jerman. Sekarang tidak ada yang tahu bahwa Belen terkunci di ruang rahasia. Di malam hari pacarnya pergi mencarinya tetapi kembali ke rumah tanpa hasil. Ternyata pacarnya ada di depannya. Tapi dia tidak bisa melihatnya. Belen berdiri di depan kaca satu arah dan terus meminta maaf. Melihatnya tidak bisa menahan air matanya. Hatinya sangat sakit. Setelah pacar melapor ke polisi. Tetapi mereka menyuruhnya menunggu kabarnya. Mereka akan menyelidikinya perlahan. Sedangkan Belen di ruang rahasia. Dia mulai memahat dinding. Hari-hari ini, jika dia lapar, dia akan makan makanan kaleng yang sudah kadaluarsa. Haus akan minum air kotor. Setelah beberapa hari, sang pacar menonton video yang ditinggalkan oleh Belen. Dan berkata dengan nada menghina lagi. Semoga kamu beruntung. Belen sedang jadi marah. Masih tidak lama untuk mencarinya. Pacar sudah menyerah padanya. Dia melihat dia yang sedang pergi ke kamar mandi. Dia dengan marah menendang pipa air. Air di pot melayang jadi pola bunga. Sepertinya dia melihat harapan. Jadi dia mengambil pipa baja dan terus mengetuk. Meskipun urat bunga di air bisa terlihat. Tapi kemudian ada guntur dan hujan turun. Pacar hanya menatap cermin. Lalu berbalik dan pergi. Belen tahu bahwa harapannya akan bantuan telah jatuh lagi kali ini. Tapi hal berikutnya membuatnya lebih menderita daripada kematian. Ini adalah pasangan bercinta di depan cermin. Tapi tidak tahu mantan pacar ada di belakang. Lihat semuanya. Dia benar-benar putus asa. Dia dikurung di kamarnya selama seminggu. Pacarnya dengan cepat pergi mencari kesenangan baru. Melihat dua orang mulai bercinta, Belen langsung patah semangat. Dia mencoba mengetuk pintu besi. Tetapi mereka tidak mendengar apa-apa. Pagi selanjutnya, pacar barunya pergi ke kamar mandi. Mengambil sikat gigi Belen. Belen marah banget. Berteriak keras ke arah wastafel. Dia sepertinya mendengar sesuatu. Membungkuk untuk memeriksa gerakannya. Belen merasa seperti dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia terus berteriak keras ke arah pipa air. Tetapi Kani tidak bereaksi. Kemudian mulai menyikat giginya, membersihkan diri. Tidak lama kemudian, Belen tiba-tiba mengetahui dari dalam ruang rahasia bahwa suhu air bisa diatur. Dia mengambil kesempatan itu saat Kani sedang mandi.
sengaja menaikkan suhu air. Dia sangat panas jadi menangis dan berteriak. Belen terus mengetuk pipa air. Untuk membuat pola bunga di air muncul. Harapan bisa mendapatkan perhatian Kani melalui cara itu. Tapi Kani berpikir bahwa ada hantu di dalam ruangan. Dia memberitahu kepada pacarnya. Tapi pacar tidak melihat apa-apa. Katakan pada Kani untuk tidak terlalu khawatir. Kani tidak sengaja menemukan kuncinya terjatuh di lantai. Belen di ruang rahasia sangat emosional. Mengira dia akan diselamatkan. Tapi Kani mengubah kunci menjadi kalung dan memakainya. Ini benar-benar tidak ada harapan. Dengan cepat polisi sudah datang. Ternyata pacar Adrian beberapa hari yang lalu hilang. Di tempat ini sebelumnya. Mantan pacar juga tinggal di villa ini. Setelah jelaskan, polisi mulai memeriksa ruangan. Sedangkan saat ini, Kani meminta Adrian untuk menjelaskan. Dia dengan tenang menjelaskannya. Belum lama ini, mantan pacarnya menghilang. Polisi juga hanya bekerja sesuai rutinitas. Kani percaya sementara. Tapi hal-hal aneh terjadi setiap 2 atau 3 hari sekali. Suatu hari Kani sedang berjalan sendirian di dekat danau. Dia selesai makan apel dan melemparkannya ke danau. Pada saat ini, riak muncul di air. Dia melihat riak-riak itu. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bergegas pulang dan membuka baskom berisi air. Dia bertanya apakah ada seseorang di dalamnya. Benar saja, air mulai beriak. Dia mulai memanfaatkan air di kamar mandi. Mencoba berkomunikasi dengan orang di balik cermin. Setelah beberapa kali, dia mengkonfirmasi orang di belakang cermin adalah mantan pacar Belen. Pada titik ini anjing juga mulai menggonggong ke arah cermin di dalam ruangan. Dia segera mengerti bahwa ini adalah pintu ruang rahasia. Kani mulai mencari cara untuk membuka ruang rahasia. Dia akhirnya menemukan kunci di rak buku. Dia mengambil kunci dari lehernya. Matanya ingin memasukkan kunci untuk membukanya. Tapi dia ragu-ragu. Karena dia tahu. Jika dia melepaskan Belen sekarang, dia akan kehilangan Adrian. Menghadapi hati nurani dan keegoisannya. Dia tiba-tiba membanting pintu hingga tertutup. Lalu membiarkan air di baskom habis. Kali ini Belen benar-benar putus asa. Belen terkunci di sini selama setengah bulan. Dia hanya bisa melihat pacarnya memeluk Kani. Dia sangat patah hati. Hanya ingin melarikan diri dari kamarnya. Tidak mengetahui niat Kani. Beberapa hari kemudian mulai mengubah penataan ruangan. Mengisi bukaan ruangan rahasia. Sebelum pergi, dia masih melihat ke cermin satu arah. Sepertinya penguasa disumpah. Beberapa hari kemudian, Adrian menerima telepon dari polisi. Mengatakan bahwa tubuh wanita ditemukan. Dan ingin dia datang dan mengkonfirmasi. Tapi mengejutkan. Mayat yang ditemukan polisi bukanlah mantan pacarnya. Ketika pulang, dan memberitahu Kani bahwa polisi melakukan kesalahan. Kani tidak terkejut sama sekali. Tetapi beberapa hari kemudian, hati Kani sedikit gelisah. Dia ingin tahu bagaimana keadaan Belen. Tapi air di bak mandi tidak bergerak. Dia mulai merasa sedikit gugup. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Namun, keesokan harinya, polisi yang menyelidiki keberadaan Belen datang ke rumah itu lagi. Dia memberinya surat dan menunjukkan bahwa pacarnya juga bukan orang baik. Dalam surat itu jelas gambar Adrian dan gadis lain. Ternyata Belen memergoki Adrian bertingkah tidak jelas terhadap sesama gitarisnya di grup. Dia bingung yang tidak tahu harus berbuat apa. Tepat saat dia sedang mengobrol dengan wanita tua itu. Dia menyebutkan penderitaan ini. Sang induk semang memberinya saran. Mengapa tidak melakukan percobaan? Jadi dia memberitahu keberadaan ruang rahasia itu kepada Belen. Tidak menyangka gadis lugu ini segera bertindak. Mengemasi barang-barangnya. Merekam video. Tanpa ragu bersembunyi di ruang rahasia. Kani segera mengerti bahwa Adrian adalah master manajemen waktu yang legendaris. Dia mulai memahami Belen. Mengapa mengunci diri di ruang rahasia. Jadi dia mulai memiliki simpati di hatinya. Lalu dia mengambil kuncinya. Untuk membuka ruang rahasia. Akhirnya ruang rahasia melihat matahari lagi. Tanah berantakan. Belen terbaring lemah di tempat tidur. Saat Kani mencoba membangunkannya.
Mata Belen tiba-tiba melebar. Mengambil botol kaca dan memukul Kenny. Lalu dia mengambil kuncinya. Untuk meninggalkan Kenny di ruang rahasia. Kunci saja pintu besinya. Lihatlah dirimu di depan cermin. Ternyata dia sangat lelah. Pada saat ini telepon berdering. Dia diberitahu bahwa sang induk semang telah meninggal. Itu juga berarti sekarang seluruh dunia sendiri dia tahu keberadaan ruang rahasia. Akhirnya, Belen melihat foto yang diambil bersama kekasihnya. Lalu meninggalkan tempat yang gelap dan suram ini. Saat ini pacarnya juga kembali ke rumah. Tetapi di tempat tidur melihat kunci ruang rahasia yang ditinggalkan Belen. Kemudian dia memperhatikan foto yang diambil bersama di cermin. Tapi mungkin sepanjang hidup ini, dia juga tidak bisa menjelaskan rahasia ini. Kani yang malang menjadi penderita samsara baru. Ini adalah film horor yang menegangkan dari Spanyol. Berjudul Hidden Man. Belen dan Kenny tidak salah. Tapi mereka juga tidak benar. Belen karena ingin menguji perasaan pacarnya, telah memilih tes yang ekstrim. Akhirnya menempatkan dirinya dalam bahaya. Yang disebut tidak melakukan tidak akan mati. Sedangkan Kenny mengetahui bahwa Belen terkunci di ruang rahasia. Momen pertama tidak berpikir untuk menyelamatkannya. Tetapi memikirkan keuntungan dan kerugiannya sendiri. Meskipun dia akhirnya tergerak untuk bersimpati. Tetapi pingsan oleh kemarahan Belen. Bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan kejutan seperti itu? Setiap orang memiliki sisi tergelap. Dan juga akan merugikan dirinya sendiri.